Ini gue kasih tahu ya. Problem paling besar di dalam organisasi ini ada di kalimat ini. Pak bos tuh sering ngomongnya gini. Gue udah bilang kok. Dia udah bilang ya. Tapi yang diucapkan belum tentu sama dengan yang dipahami. Apakah lu udah yakin yang lu ucapkan itu sama persis dengan yang dipahami? Coach kasih solusi. Waduh, marah-marah Bu Mega nih, Ibu Presiden kita nih. Airin, ngomong yang keras. Iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, apa sebenarnya? Mama. Ngomong yang keras. Gue mending gue ngecengin diri gue sendiri duluan aja daripada gue cengin sama lo. Gue sekarang tahu. Coba stop videonya. Apaan? Apaan sih? Gue sekarang tahu kalau gitu pagi ini kenapa kenapa pakai baju merah tuh ini ya. Lu ikut pas lo ngelihat berita itu, lo langsung ganti baju merah. Kagak, gue lupa kalau sekarang gue syuting sama lu. Ada di baju di lemari gue, ada pilih ini aja gue. Pas udah di jalan, lah iya sama Coach Rene ya. Bahas apa Coach? Bahas tentang, lagi rame nih tentang perkariran Ibu Mega. Lah elah. Gue udah tahu deh maksudnya. Anaknya visualisasi sekali ya. Lupa gue. Gitu. Ngapa gue pakai warna ini ya? Cocok banget ya. S-nya tuh apa? Soekarno. Cocok. Tas dulu. Gue pakai jawab lagi refleks. Iya kan karena gue kan presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, gue sangat mendukung gue. Enggak, Bapak proklamator. Iyalah. Bener kan? Founding father. Yoi. Bangsa ini. Iya makanya gue kangen mungkin dirindukan. Gue sejak pertemuan kita kemarin yang perdebatan seru kita yang pekan lalu itu, ya lumayan juga dapat message gitu masuknya. Makasih sudah menyuarakan kepada podcast rezim. Gue bilang, gue akan terus suarakan. Lo lihat semua komen-komennya postingan kita yang kemarin. Semua, enggak semua sih, kayaknya mayoritas warga Indonesia meng-cancel podcast kasih solusi. Tapi kalau nggak, gue tahu pasti 2 orangnya nggak apa-apa lah, masih oke lah. Gue tahu pasti ujungnya adalah tentang percancelan ini, Coach. Tapi gimana ya? Terkait hak dan akidah, gue harus berani, gue harus sudah siap gue di-cancel, dipertaruhkan karir gue. Makanya gue respect sama lo tuh karena itu gitu kan. Walaupun ada kebutuhan juga untuk lo mewakili rezim gitu kan. Apalagi nggak ada urusannya dengan baju merah. Makanya gue mengimbangi lo, Der. Biru, panas ya. Iya dong. Panas. Iya, kan? Nih ya, gue kasih tahu nih, ini masih berlanjut di podcast rezim nih. Justru harusnya oknum yang gue bilang ya, gue agak hati-hati nih. Oknum orang-orang yang mencari kader scouting tentang orang-orang menjadikan buzzer nantinya, lu nggak perlu bayar gue karena gue akan menyuarakan tata pemerintah. Ya, apa yang perlu gitu ya. Enggak, soalnya menurut gue nggak darurat. Udah. Panjang. Lewat. Tapi poin gue begini. Iya. Obrolan kita adalah soal begitu banyak gonjang-ganjing yang terjadi dan kerap, ya substansi selalu ada ya. Tapi obrolan tuh kan sebenarnya yang lebih basic dari itu, keternyambungan, connectivity. Nah, gue pengen ngomongin di buku, cakep banget, asli cakep banget. Charles Duhigg. Dia tuh bikin The Power of Habit. Ya kan, tapi di buku ini dia bicara soal super communicator. Ada beberapa orang yang diberikan keistimewaan atau dia dia menjadi istimewa karena kemampuan dia menjadi penyambung. Dan seringkali orang-orang ini bukan yang sering bercakap, bukan yang jago ngomong, tapi jago melihat keadaan. Nah, makanya konteksnya gue pikir relevan kita nunjukin, kita belajar dari Bu Mega. Hormat ya Bu ya, saya hormat sekali dan saya percaya ini bahasa cintanya Bu Mega ke Airin, betul nggak? Ya kan, walaupun konteksnya coba kita lihat ya dari sini ya. Ini kalau kita mau coba, kira-kira gue nanya ke lo deh, kalau lo dapet seperti ini, lo menyimak, lo ada di ruangan itu, lo jadi orang yang ditunjuk seperti itu, kira-kira rasa lo gimana? Oh ya, coba diputar lagi ya biar dapat sensasinya. Coba sekali lagi. Multi arti sih. Kalau lo udah masuk PDI lo, apa sebenarnya? Ngomong yang keras. Iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, apa sebenarnya? Nah, ini yang terjadi. Ini yang menarik kan, konteksnya begini. Airin nih buat yang nggak suka nonton, yang jarang update soal politik. Airin itu kadernya Golkar. Bu Mega kan PDIP. Nah, Golkar beserta Kim Plus akhirnya mengusung calon selain Airin.
akhirnya Airin yang kader siapa tadi Golkar diambil oleh PDIP, diajukan oleh PDIP untuk jadi calon gubernur Banten. Ya, nah setelah itu ya dia datang ke acara di mana Bu Mega kemudian ya menasehati ya, dengan tanda cintanya Bu Mega. Oh, tanda cinta sebetulnya. Tanda cintanya seperti itu, ya. Ya enggak, makanya gue ingin memastikan lu merasakan yang sama juga. Iya gak? ya, komunikasi memang multi arti banget ya kalau nggak tahu ya. Akhirnya gue jadi melihat ada 2 orang nih. Ya, gue nggak mau nyebut yang satunya siapa ya. Jadi ada yang tipikal kayak ibu presiden kita, Presiden Ibu Megawati, yaitu, dan satu lagi adalah someone lah. Aduh, gue harus hati-hati nih. Yang satu kelihatannya memang dia kayaknya kesana marah-marah tapi tanda cinta. Yang satu lagi mungkin kesannya lawannya itu gimana bahasanya ya? Lembut, santun. Tapi ternyata nusuk dari belakang bisa. Tapi ternyata Siapa dia sih, Der? kan gue malesnya gitu sih. Gue malesnya gitu kalau gue cuma supaya contoh dapet kasus. Ini visualisasi gitu, contoh. Der. Oh, contoh. Contoh. Bukan orang beneran. Ya siapapun itulah. Iya, Kan ada aja pasti kalau dikesankan baik tapi sebaliknya. Terus tiba-tiba dia mungkin nusuk dari kita dari belakang atau mungkin manipulatif. Lo nggak ngomongin yang lagi sekarang kan? Bukan. Nggak ada. Bukan, Ini bukan. pasti ada ngerasain. Kan enggak, saya mau ingatkan aja. Dia Anda ternyata- mewakili rezim, lo nggak boleh lo seperti Iya itu. memang bukan rezim. Bukannya. Nggak kata lu deh. Oke. Memang dia oposisi. Iya. Oh, dia oposisi. Ya, bisa jadi. Tunggu, siapa ya? Nah abis itu tiba-tiba nusuk dari belakang. Masalahnya dua-duanya oposisi harusnya berteman. Taunya oposisi nyikat oposisi yang lainnya. Kan bingung nih. Maksudnya lu nggak konsisten nih. Gitu. Ada aja dong Oke, mungkin. oke. Ya Nah. boleh lah ya ditaruh yang mana. Tapi ini sebelum kita jauh kemana-mana. Ya. Tapi case yang ini dulu deh, Dan. Ya, oke. Ya kan lu lihat ya. Ibu Mega marahin Airin. Terus lihat deh berikutnya. Masuk bro. Akhirnya batal dukung Andra Soni. Itu yang tadinya diusung sama Golkar di Banten. Akhirnya Golkar usung Golkar- Airin Ade Sumardi di Banten. yes. Dan jadi ini menarik ya. Gue nggak tahu yang dirasain oleh Bu Airin. Tapi gue yakin ini jadi pengalaman yang unik ya. Ada di tempat perhelatan partai lain bertemu dengan Bu Mega dan dinasehati. Ini kita ngomongnya bukan politik praktis yang gimana ngomongin Yes. partai teman-teman, tapi ini ada nyambung di Coach Kasih Solusi kan memang seputar karir. Dan yang mau kita bahas sebenarnya bukan ke situnya banget, tapi lebih kepada tadi kan udah dibahas di awal ya, mengenai buku ini dan komunikasi. Karir itu penting banget ya untuk kita jalankan gitu. Jadi kalau komunikasi kita nggak paham, komunikasi kita nggak lugas, nggak luwes, nggak sesuai pada konteksnya, bisa jadi orang menafsirnya ini keliru gitu ya. Gue cuma ingin memastikan begini. Bu Mega bisa melakukan itu karena Bu Mega adalah ketua partai, ya kan? Yang mempunyai pengalaman unik yang membuat dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin secara umum kita bisa lihatnya tuh aneh gitu ya. Tapi jangan serta-merta lo merasa bisa melakukan hal yang sama hanya karena Bu Mega melakukan itu. Oke. Coba lihat image-nya deh bro, bagian image. Ya. Jadi Charles Duhigg ini gimana dia bikin satu super communicators tuh maksudnya gimana? Ini case-nya menarik ya. Turun ke bawah dikit bro. Ya kan? Turun lagi. Ada Sampai hubungannya nih gambar. sama karir kita gitu? Banget. Karena gini, gue kasih ilustrasi yang paling gampang. Apa sih? Dari bos ngomong ke anak buah ke bos. Salah satunya. Paling gampang bahkan begini deh. Kalau buat yang udah menikah tentunya ya. Buat yang sudah menikah, Suami ke istri, istri ke suami. kadang-kadang istri lo itu sebenarnya cuma butuh didengar. Dia lagi ventilasi aja. Oke. Dia nggak lagi minta dapat solusi. Oh, dia mau coba rilis aja, lepas aja. Laki-laki nggak berguna kayak kita, Oh. itu lebih sering lihat kalau istri ngomong adalah cari solusi, betul nggak? Iya, Jadi iya. pada saat kita bicara ke dia, kita selalu berasumsi bahwa istri itu lagi mencari solusi. Padahal bisa jadi yang dibutuhkan oleh dia adalah lu diem aja, lu nggak usah kasih komen, lu dengerin aja. Ntar salah lagi. Iya, Kalau diem-diem doang ntar salah lagi. Nggak ada gunanya nih laki gue nih. Ya gitu. Coba sambil dicari sama Dimas juga. Laki-laki kan kadang salah mulu. Ya. Ntar kalau diem terus jadi gimana? Kok kamu diem aja? Iya kan? Nah terus jadi gimana? Ya wajar lah laki-laki pasti kasih feedback. Yes. Jadi poinnya adalah nomor satu, Pak Charles Duhigg itu mengusulkan dalam bukunya bahwa lu mesti punya nih
lo mesti punya pemahaman percakapan ini sebenarnya tentang apa. Oke. Ya, kayak kalau Bu Airin dan Bu Mega itu punya keyakinan bahwa ini adalah soal menasehati, dan dua-duanya meyakini bahwa ini soal menasehati, bagaimanapun caranya nggak isu. Ini kasih ilustrasi menariknya begini ya. Kalau lo lagi gambar ini ya, coba lo perhatiin ya. Kalau lo lagi nonton film yang berbeda ya, walaupun lo ada di ruangan yang sama, di bioskop yang sama, cara mikir lo tuh beda-beda gitu. Karena ada yang ngelihat model-model kayak Renat, gue bakal tebak dia akan fokus pada ucapannya, betul nggak? Oke. Model-model kayak lo tuh akan terganggu sama model desainnya. Iya. Tiba-tiba ada layoutnya atau sinematografinya, lo akan lebih ribet ke situnya. Bener. Ini kalau lihat dari sini harusnya nggak sedramatisir ini. Ini kalau angle-nya begini harusnya nggak lebih begini. Bagus. Lo bahkan mungkin nggak terlalu fokus kepada percakapannya, lo lebih fokus kepada how everything terbentuk dalam sebuah scene. Sementara kalau Rena tuh benar-benar fokus kepada ucapannya, narasinya gitu ya. Gue lebih cenderung ngelihat ploy-nya gitu. Nih plotnya dia mau ngapain lagi nih? Karena gue menggunakan sisi analisanya. Nah, itu kan lo lihat ya, kagak nyambung kan? Oke. Karena yang satu mikir apa, yang satu mikir apa. Walaupun ada di tempat yang sama. Nah, bayangkan pada saat itu ngomong ya. Tapi yang satu ngomongnya sebenarnya tentang apa, dan yang satu pengen ngomongnya tentang apa. Ngerti ya? Baru setelah kita coba memahami, makanya bahasanya itu empati ya. Kita akan lebih paham, oh yang lo maksud tuh ini. Nah, itu kita suka miss-nya di situ. Turun lagi deh. Dan nyambung lagi sama yang kayak gue rasain, bener coach tadi yang lo tebak. Kenapa? Karena gue kenapa visualisasi banget ketika misalnya lihat atau video atau konten sesuatu gitu ya. Terus tiba-tiba gue mikirnya gini, ini laki kenapa nggak sambil ngerangkul ya? Ini laki kenapa nggak sambil kasih gestur ini ya? Itu kan lebih cepat dimaafin. Jadi nggak cuma sekedar kata-kata doang. Bedanya mungkin gue marah kayak gitu kali ya. Kenapa ini nggak langsung dibeginiin ya? Ini kan yang menarik ya. Lo dan Renat itu dua orang yang berbeda dan sekarang berpartner. Bagaimana mungkin berpartner padahal lo berbeda? Justru karena perbedaan itu lo sebenarnya saling mengisi. Dengan catatan lo berdua datang ke sini dengan niatan terbaik, ya, bukan niatan untuk ngakalin satu sama lain ya. Oh ada ya. Dan pasti ada orang yang kalau udah datangnya niatnya buruk ya udah pasti susah ya. Ya kan. Nah niatnya baik, dan kemudian lo memberikan best effort lo, termasuk dengan menyimak obrolan kita dan menyimak buku ini. Ya, mencoba membaca buku ini tentang bagaimana saya bisa lebih mudah dipahami dan bagaimana saya bisa lebih memahami. Nah, usulan obrolan gue hari ini adalah soal itu. Kenapa? Ilustrasi kisah tentang Bu Mega dan Airin itu contoh kecil bagaimana orang yang mempunyai cara pikir berbeda dan mencoba menyamakan ke dalam satu frekuensi. Cuman yang hanya tampak kan ekspresinya, ucapannya Bu Mega. Ya kan? Bagaimana Bu Mega seperti itu? Kalau dari sudut pandang gue, ya harusnya ini bukan kali pertama beliau seperti itu. Dan cara beliau mengekspresikan diri otentik banget. Kalau dia gak suka, dia akan bilang gak suka. Kalau dia lihat itu bego, ya dia akan bilang dia bego. Mau ada 1000 orang di ruangan, mau ada cuma 1 orang di ruangan, dia akan ngomong, lo bego. Ya lo bego. Tapi itu cara komunikasi dia. Bayangkan kalau itu gak dipahami. Orang yang belum pernah merasakan seperti itu, yang belum pernah melihat Ibu Mega sebelumnya seperti itu, diposisikan seperti itu, baper. Bener gak? Jadi bukannya komunikasi, pemahaman yang terjadi, tapi malah justru sebaliknya, miskom. Sebaliknya malah justru, kok gue diginiin? Emang gue salah apa? Emang siapa dia? Gitu, paham ya? Jadi obrolannya kemana-mana. Nah, kawan-kawan mesti paham ya, bahwa satu hal yang kunci banget di buku ini, all conversation is basically negotiation. Nah, semua percakapan adalah negosiasi. Gue ulangin ya, semua percakapan itu pada prinsipnya adalah negosiasi. Mau lo dengan anak lo, mau lo dengan istri lo, mau lo bahkan dengan Allah. Ya, mau lo bahkan dengan satu sama lain, itu adalah bentuk negosiasi. Terus yang tadi lo bilang bahwa katanya istri itu cuma barangkali mungkin saat itu cuma pengen didengar aja. Nah, itu kan dia nggak nego apa-apa. Nah, ini kata kuncinya. Lo tahu nggak bahwa dia tuh lagi butuh didengar? Karena kadang-kadang negosiasi itu tidak diucapkan sebagaimana kalau kita lagi mau beli barang. Ini harganya berapa? Propose gitu lo ya? Berapa segini? Oh, gue nggak setuju. Itu kan transaksi ya. Tapi ini lebih benar-benar untuk mengingatkan ke satu sama lain.
ini nih tentang apa sih? Kamu lagi butuh didengar atau kamu lagi mencari solusi terhadap satu masalah? Sebaliknya, untuk orang yang sebelum memulai percakapan, dia menyebut intentionnya, gue butuh didengar dong. Makanya di situ disebut ya, ada 3 percakapan yang terjadi dalam satu waktu. Yang pertama adalah, lo paham gak sih ini tentang apa? What's this really about? Paham gak sih? Okay. What's this really about? Jadi pada saat lo mengatakan lo gabung dalam satu obrolan, what's this really about? Apakah lo coba kalau kita paling sering dengar apa coba? Kalau lagi dalam sebuah negosiasi pekerjaan misalnya, Anda kenapa mau kerja di sini? Iya. Jawaban klisenya tau nggak apa? Apa? Saya mencari kesempatan untuk bertumbuh kembang. Ya, Gitu betul nggak? Okay. Saya ingin mendapat peluang untuk bisa menguji pemahaman saya tentang industri dan keahlian ini. Biasa, itu kan lo ngerti nggak? Dari cara pengucapan gue, dari nada bahasa gue, kelihatan normatif kan? Dan yang normatif tuh sangat jarang itu. Kayak contoh masih ingat nggak kalau maaf ya kawan-kawan BUMN ya, kalau kita mau buka acara kan selamat pagi gitu kan, terus jawabannya apa? Pagi Iya gitu lagi, kan? iya Nah lagi. pertanyaannya, itu nggak yang lo rasakan? Iya bisa Itu jadi gue memang kayak kepaksa gitu, lagi nggak mood gue lagi hancur nih, tapi memang itu gitu. cara untuk nge-elevate Iya. itu kan. Meeting malam bilangnya selamat pagi gitu biar Iya katanya kan, semangat ya. pagi gitu kan. Paham ya? Iya. Dipahami konteksnya. Tapi kadang-kadang yang kita simak, yang kita lihat nggak selalu seperti itu. Terus gimana? Kan itu juga satu upaya untuk biar lo juga tetap semangat. Misalnya contohnya semangat pagi tadi ya, biar tetap positif. Nah pertanyaannya jadinya, obrolan itu tentang apa sih? Karena kadang-kadang gini, Pak Bos pengennya obrolan ini tentang memotivasi lo. Betul nggak? Oke. Tapi yang lo tangkap, obrolan ini adalah tentang bagaimana kesalahan lo. Oh, Bener itu nggak udah sih? nggak connect tuh ya? Nggak connect kan? Jadi yang satu gue pengen motivasi lo, yang satu ngerasa kenapa sih kesalahan gue diungkit lagi? Kenapa sih gue mesti dipaksa dimotivasi? Clear ya? Jadi ada nggak sih kesepakatan what's this really about? Itu baru nomor 1. Oke. Ya. Poin kedua adalah apa sih yang lo rasain? Karena gini, pada saat lo lagi sebel, lo pernah nggak sih lagi sebel, lo harus ngomong. Dan pada saat lo ngomong, orang yang di sana bukan merasakan pesan lo, tapi merasakan apa yang lo rasain. Lo lagi marah, yang dirasain dia dimarahin. Padahal lo nggak mau sebenarnya. Cuman karena lo nggak open terhadap apa yang lo rasain, ya, sehingga apa yang lo rasain itu terkomunikasikan lewat percakapan itu. Rempong ya. Kayak lo lagi ribut sama istri lo di rumah, atau lagi ada urusan ya sama si kecil yang suka masukin Lego ke hidungnya gitu kan. Terus lo harus ada masuk ke satu negosiasi bisnis. Ya, atau lagi prospecting. Pikiran lo ada di sana kan? Iyalah. Lo lagi memastikan gimana sih anak ini. Terus akhirnya yang terbaca oleh calon rekanan bisnis lo yang baru ketemu itu, Derry nggak suka ngomong sama gue karena dia buru-buru. Padahal Dia kayak gue distracted. gitu ya. Padahal lo cuman pengen dia gimana Oh, si anak gue nih. visual komunikasi ini pun juga akhirnya bisa jadikan multi arti dan multi tafsir adalah ketika lagi meeting, lawan bicara kita juga sambil ngelihat jam. Iya. Wah, itu kesel banget tuh. Mas, Iya kan? jangan main turun dulu. Coba. Ini. Nah, Sama aja dengan kayak turun lagi. sama aja dengan kayak ini kan, coach. Yes. Iya kan, misalnya tiba-tiba kita lagi ngobrol. Terus tiba-tiba lawan bicara kita nih cuma kayak sibuk ngurusin ngelihat jam, padahal itu belum tentu itu karena dia nggak nyaman sama orang yang diajak ngobrol ya. Betul. Dia bisa jadi Tahu gak sih? ada meeting berikutnya. Dan artinya apa? Yang bisa itu dengan mudah diselesaikan apa coba caranya? Punya waktu berapa lama? Dari kita ngobrol sekarang. Nanti saya akan bantu ingatkan saat waktunya udah tinggal 10 menit sisa. Nggak apa-apa ngomong Nggak gitu ya. apa-apa dong. Lo kayak misalnya gini, lo lebih tenang gak sih pas lagi ketemu bisnis itu, terus lo ngomong gini, maafkan, anak saya baru masukin Lego ke hidungnya, iya kan? Di depan Dan dia sekarang lagi dibawa sama istri saya ke rumah sakit. Aku lagi nunggu kabar. Biasanya orang yang di hadapan lo malah akan marah atau sebaliknya seneng. Oh enggak lah, iya. Kenapa seneng? Karena lo otentik. Iya. Lo membuka diri lo, mengatakan
kecemasan lo Ini. mengungkap itu. Di komunikasi nih, ketimbang lagi ngobrol tapi dikit-dikit lo ngeliat jam, dikit-dikit ngeliat handphone. Iya. Itu lawan bicara Dan lo kita tuh berasumsi bisa, orang harus tahu. Ya nggak bisa, kalau lo nggak ngomong gimana lo bisa tahu? Ya. Makanya what is this all about tuh bener-bener butuh untuk dibuka gitu, buka di tahap awal. Karena kalau enggak semuanya yang terjadi asumsi. Contoh kayak yang lagi-lagi case-nya yang epic banget Bu Mega dengan Bu Airin. Kan bukan yang menangkap itu bukan cuma Bu Mega dan Bu Airin. Bu Mega ingin mengingatkan Bu Airin. Baik dong. Bu Airin merasa diingatkan atau merasa dimarahi? Itu jadi pertanyaan nih. Lagi dinasehati atau lagi dimaki? Ya kan? Dan ini yang ketiga nih. Orang-orang yang ada di ruangan itu rasanya gimana? Iya kan? Bayangkan kalau lo ada di sampingnya Bu Airin. Iya kan? Lo akan gimana? Ini menarik ya. Beda-beda. Kalau lo udah sering ada di situ, lo, gitu kan, ada bisa. kalau emang nggak suka, ngerasain lo, gitu kan. Tapi justru menurut gua ada audience yang unintended audience, tahu ya? Audience yang tidak direncanakan. Orang-orang yang kemudian merekam kegiatan itu yang ada di lini masa yang kemudian dipotong-potong, mereka punya pendapat apa? Oh gila juga ya. Sangar juga ya. Paham ya? So you can imagine, lo bisa bayangkan betapa peliknya kalau kita serampangan dalam berkomunikasi. Karena pesan yang diterima bisa jadi sangat jauh berbeda dengan apa yang kita ingin sampaikan. Ini gue kasih runtutannya ya, supaya lo paham ya. Yang lo ucapkan tidak sama dengan yang dipahami. Gue ulangi. Yang lo ucapkan tidak selalu sama dengan yang dipahami. Ini gue kasih tahu ya. Problem paling besar di dalam organisasi ini ada di kalimat ini. Pak Bos tuh sering ngomongnya gini. Gue udah bilang kok. Iya. Dia udah bilang ya. Tapi yang diucapkan belum tentu sama dengan yang dipahami. Apakah lu udah yakin yang lu ucapkan itu sama persis dengan yang dipahami? Tahu-taunya anak buahnya lagi punya 12 pekerjaan lain dari bos yang lain. Tahu-taunya anak buahnya anaknya lagi demam. Tahu-taunya anak buahnya lagi dalam kondisi pelik dengan istrinya. Tahu-taunya anak buahnya macam-macam kan? Itu lo coba pastikan gak sih? Jadi pada saat lo ngomong itu gak cuma lo ngomong. Kan gue udah ngomong. Kalau gue udah ngomong, emang tugas lo selesai. Tugas leader itu membuat pesannya itu bukan cuma diomongkan loh. Dipahami. Nah, lu udah memastikan belum itu dipahami? Clear ya? Ya, itu what is this all about? Cara memastikannya adalah ketika dia lempar satu satu pembedahan kasus lah, kayak gue udah ngomong nih gitu ya. Tapi maksudnya ngapain abis itu leadernya? Apakah bilang inget nggak? Mungkin apa didetailkan misalnya? Bisa yang minggu lalu yang pas kita meeting di ruangan ini apa gimana? Atau yang paling penting sebelum lo mengucapkan hal penting, ini paling jago nih namanya Derian Syah ya. Lo paling jago membuat conditioning. Contoh kayak gue masih ingat kita waktu itu jalan-jalan ke Tegal, betul ya, ke Harbor ya, kasih mahasiswa di sana ya. Terus lo tiba-tiba datang dengan jaket yang keren banget, dimana semua kita cupu. Satu hal yang keren banget menurut gue, dia come prepare. Jadi bahkan lo sebelum bicara, lo udah membuat diri lo layak didengar. Ini menarik kan? Bahkan lo belum ngomong, tapi lo udah dipastikan saat lo bicara orang akan menyimak. Kenapa? Karena satu, lo udah menuntaskan bagian bahwa lo dress up. Itu karena kan di teori komunikasi salah satunya ada grab atau grab attention dulu kan, grab attraction gitu. Nah, lo udah memastikan itu belum? Ya kan? Attentionnya udah dapat belum? Jangan-jangan lo cuman sembari lalu ngomong karena lo mumpung lagi inget, jangan lupa di kerjaan yang kemarin gue minta. Ini sering terjadi di sebuah organisasi, betul ya lagi. Kan? Lo nya sembari lalu, Dimas juga sembari lalu lagi main catur pula gitu kan dia. Ya kan, kelihatan tuh. Ya kan? Terus jadi nggak ada percakapan. Jadi kehadiran di sini tuh bohong, cuman fisiknya aja hadir. Tapi perhatiannya nggak di sini. Karena tidak disampaikan bahwa Mas, kehadiran lo di sini tuh penting untuk mengikuti percakapan ini ya. Atensinya geser. Sebelum mengucapkan apa-apa, udah disampaikan belum? Ada nggak pandangan mata ke Dimas? Ya kan? Atau cuman gue ngelihat kemana, dia ngelihat kemana? Gue suka banget deh ini komunikasinya tadi sampai nama coachernya. Gue jadi dapet tuh kayak Dim perhatiin Dim, nggak cuma sekedar gitu ya. Kalau itu kan kayak iya pak, asal lewat gitu aja. Tapi kayak ini kamu penting lo di sini. Oh iya pak. Iya kan? Nah, jadi kepanggil gitu loh ya. Iya, coba Pak minta orangnya datang, minta orangnya duduk, boleh duduk. Iya kan, di ruangan lo. Iya kan? Tanya dulu, apa kabar?
Saya hanya akan ngambil waktu 5 menit. Dan yang akan saya sampaikan penting sekali. Kira-kira lu merhatiin gak? Lah iyalah. Merhatiin. Iya lagi. Jadi itu maksudnya, pay attention to what kind of conversation is occurring. Jadi lu benar-benar tahu yang lo harapkan dari saat lo buka mulut nih apa. Karena di kisah di sini ya, terlalu banyak orang merasa sudah terlatih bercakap, tapi belum terlatih berkomunikasi. Oh beda ya? Beda. Karena lu bukan cuma ngomong. Karena kalau ngomong doang kayak yapping aja, nyanya gitu tau ya. Iya. Aja Kalau gitu kan. komunikasi dua arah. Kalau komunikasi ada komunikatornya, ada komunikannya, ada pesannya. Jadi gimana caranya pesan ini tersampaikan tapi dia juga paham apa yang lu sampaikan. It's a basic thing sebenarnya kan. Rule kedua, lu udah menyampaikan harapan lo, goals lo dari percakapan ini atau enggak? Bahkan cuman yang paling serampangan sekalipun, kita cuman mau bercanda-bercandaan aja. Itu kalau perlu disampaikan. Jadi apapun yang muncul di situ nggak ada yang tersinggung. Ngerti nggak? Okay. Makanya kan kalau stand up comic kan ngomong begitu, roasting begitu banyak orang kan. Iya. Tapi yang lo nggak tahu sebelum itu, semua orang yang di roasting udah tahu, dikasih tahu bahwa ini adalah untuk konteks bercandaan. Makanya impactnya nggak sebesar itu. Tetap aja ada yang baper gitu kan. Apalagi abis itu ada yang ngefilmin, ada yang ngevideoin, ngirim kemana-mana gitu kan. Dan jangan lupa kita juga tanya dong, goals lo apa? Karena jangan-jangan kita punya goals yang berbeda. Gue kesini mau duduk relax, lo kesini mau pitching ke gue, beda kan? Lo ngebayang gak bos besar Pak Iyal gitu misalnya, dia pengen relax ngobrol sama Derry, hal-hal gak berguna aja gitu ya, cuman pengen ngomongin tentang bagaimana dagelan kancah perpolitikan kita gitu kan. Iya kan? Tapi lo pengen pitching, kasih pangan, beda gak? Oke. Ini gue jadi akhirnya keinget nih coach. Ini bagus nih yang ketiga nih. Lu juga harus memastikan bahwa lawan, ya mungkin nanya lo apa segala macam gitu, atau mungkin ngebidik. Sama nggak halnya dengan ketika nih, kalau gue pribadi cara menyikapi tentang teori komunikasi. Misalnya gue diundang nih, gue sampai punya 2 materi, yaitu A dan B. A itu materi memang orang datang duduk karena bayar, karena pengen belajar, karena pengen nulis, karena pengen merhatiin slides yang gue sampaikan. Nah, itu gue bikin tuh materinya. Memang teoritis, memang fundamental sekali dan seterusnya. Tapi ada materi yang kedua, PDF-nya, slides-nya atau PowerPoint-nya adalah memang yang gue sikapin ketika gue dapat undangan. Memang gue perhatiin, gue gimana nih acaranya nih? Oh enggak, ini di mall, ini di pameran. Kan kadang kalau di pameran kan ada stage gitu ya, yang kayak cuma sekedar maaf formalitas saja begitu, ada stage. Oh lagi ada acara, oh lagi ada talk show. Orang sembari lalu ngeliat. Iya. Kan? Nah apalagi di mall. Iya. Oh lagi ada event ini, oh dari skincare ini bikin acara, oh lagi ada pameran juga segala macam ya. Nah itu gue bedain tuh, jadi nggak fundamental, nggak teoritis, tapi yang gue taruh di situ slide-nya adalah studi kasus biasanya. Betul. Contoh-contoh kenapa? Karena attention gue pendek-pendek aja pasti kan. Iyalah. Nih lu lihat tuh headline-nya. Tuh lihat tuh advertising-nya, iklannya, bla 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 bla. Maksudnya kayak gitu tuh. Betul. Sehingga harus menyikapi bahwa orang jangan-jangan datang ke situ memang kada sekedar pengen tahu doang, santai, nggak tiba-tiba pengen nulis, santai aja Der, tenang. Gue pengen perhatiin ada apa sih, maksudnya nih kasusnya kayak gimana sih? Iya kan? Nggak tiba-tiba kayak, coba perhatikan ketika ada satu orang pembicara terus dia tuh nggak tahu, tiba-tiba ya fundamental aja, teori aja. Yes. Pasti ngelengos. Yes. Kayak berat lagi nih, padahal secara nggak langsung kayak ini ngomongin apa ya? Yes. Dia lagi dorong stroller misalnya, ada bayinya misalnya, gue lagi pengen belanja, jalan-jalan apa segala macam. Yes. Lo ngebayang gak sih, Dan? Betapa banyak percakapan di luar sana yang benar-benar nggak mempertimbangkan itu. Kayak anak muda model-model kayak lo mau datang ke ruang negosiasi untuk gaji, dan lo berasumsi itu semata buat gaji. Okay. Walaupun judul formalnya adalah buat gaji, nggak selalu seperti itu loh. Karena lo di situ punya pretensi, punya ekspektasi bahwa ini akan ngomongin gue dapat gaji berapa, betul kan? Iya. Tapi orang yang di depan lo bisa jadi punya pemikiran lain. Yang di depan lo punya pemikiran gue pengen selesai cepet karena supaya gue bisa ketemu anak istri gue, ya kan? Atau gue pengen menentukan target, gue bisa dapetin orang 5 orang hari ini dengan harga semurah-murahnya. Jadi lo bisa ngebayang nggak? Itu dua objektif yang berbeda. Dan tugas lo adalah memastikan nyambung atau enggak. Belum lagi obrolan yang sembari lalu, obrolan di warung kopi atau obrolan bisnis, iya kan? Apa sih nomor satu yang mesti dipikirin? Keternyambungannya. Kalau lo nggak nyambung, yang lain tuh percuma.
Ngerti ya? Kalau lu belum nyambung tuh gimana? Iya, nggak ada apa ya? Nggak ada keasikan berinteraksi. Jadi cuman lo masih ingat gak sih? Gue pernah dengar kisah nih gini. Anak gue lagi megang handphone gue tuh, tahu-tahu dia order banyak sekali gitu kan. Dia order Lego lah katakanlah gitu ya. Okay. Padahal gue nggak pernah order. Terus kita coba menuntaskan itu ke call centernya kan. Terus kita bilang anak saya itu menggunakan handphone saya dan secara nggak sengaja dia ini. Terus jawaban orang di situ apa? Nomor ordernya berapa? Dia nggak butuh cerita itu kan. Dia cuman butuh lo kasih tahu apa yang lo butuh, lo mau tuh cancel. Ya udah, kenapa? Karena gue butuh cepet-cepet selesai dari kerjaan ini, ya. Gue nggak butuh denger kisah hidup lo. Iya, kadang kita refleks ceritain pam gitu, tiba-tiba ujung-ujungnya nomor order berapa? Iya juga ya. Bener gak sih? Iya. Iya nggak? Dan begitu banyak orang yang ada di bisnis service fokusnya jualan. Yang nggak dapet. Lu cuman fokus. Bapak pesan apa? Pakai ini apa enggak? Ini gimana? Oke, nih. Terus dari keluar dari sana, ya makanannya enak sih. Tapi gue kayak ketemu drill sergeant gitu. Gue nggak ditanya apa kabar, orangnya nggak peduli. Gue apa? Ya udah, gue nggak akan balik lagi ke situ. Oke. Clear ya? Coach, ini asik banget deh. Berarti kuncinya apakah nih gue salah ya? Apa tidak gitu ya? Ketika sebelum lu ngomong sama seseorang dan seterusnya gitu ya, sebelum ngomong sama lawan bicara lah, berarti lu sendiri juga harus mengerti bahwa ini orang kondisinya seperti apa si lawan bicaranya. Yes. Makanya ketika gue mau nelfon call center, harusnya gue cek dulu. Ini tuh bukan gue doang dalam waktu 8 jam dia kerja. Office hour-nya dia tuh bukan gue nelfon. Dan pasti abis gue nelfon, ini kerangkering dari aduan yang lainnya. Artinya lu gak usah bertele-tele, lu ceritain bahwa ATM gue tenggelam di sini. Iya, abisnya saya kayak ada yang nepok dari belakang. Abisnya saya begini. Dia gak butuh. Iya lagi. Iya kan? Iya. Dan sebaliknya ya, kalau lu ada di industri service, jangan punya pemikiran lu lagi jualan. Lu paham bedanya nggak? Mau hotel yang mahal sekali St. Regis ya, gue pernah ke situ tuh. Iya kan? Iya, tapi bukan nginep sih. Gue sama keluarga gue waktu itu makan di buffetnya. Pernah lu makan? Buffetnya enak banget. Tapi yang bikin gila tau nggak apa? Servisnya. Dia tahu nama lo. Dan kali kedua lo kesana, dia udah tahu kesukaan lo tanpa lo minta, dia udah datang. Dahsyat. Orang-orang itu sudah terlatih untuk tahu siapa dia datang. Ada perayaan apa, dan dia udah siapin. Dan tugas dia itu bukan jualan. Tugas dia itu service. Makanya gini, iya kalau lo lagi bangun sebuah bisnis yang orientasinya service, yang lo pekerjakan itu bukan tukang jualan. Yang lo pekerjakan itu adalah komunikator. Bukan sibuk ngomong cerita bahasa lo. Lo gak perlu ngejelasin feature, man. Lo menunjukkan kepedulian dulu. Yang kesalahan paling besar makanya bedanya gini ya, mobil yang high end sama mobil yang low end, iya kan? Cara negornya aja beda gitu, bener nggak? Iya nggak? Kalau gue pernah lihat ya, ada yang menarik banget. Gue nggak harus sebut deh nama mobilnya. Kalau yang low end nggak usah diomongin lah. Dia pokoknya yang penting jualan ini harganya murah banget, ya bisa dalam segala kondisi, low maintenance, udah selesai gitu. Tapi kalau yang high end, yang paling lucu adalah orang pakai jas di tempat yang nggak ada yang pakai jas. Aneh gak sih? Iya. Bener gak sih? Terus nyamperin lo, cuman mengatakan sudah pernah nyoba BMW. Itu kan kayak penghinaan gitu, bener gak sih? Udah jelas gak nyambung kan? Sampai kemudian ada satu brand lain yang bikinnya bajunya asik. Dia mungkin pakai jas, tapi bukan jas yang hitam kayak mau ke kawinan atau mau ke sunatan gitu ya. Hyundai bukan sih? Pokoknya ada lah. Dia cuma pakai bajunya tuh simple, pakai corduroy atau segala macam. Terus dia cuma apa kabar gitu kan. Dia cuma pokoknya bilangnya gini, lagi belanja apa? Ada keseruan apa di mall ini gitu. Dia sama sekali nggak jualan. Nggak ada, dia nggak megang. Lo lihat nggak yang paling ganggu kan orang yang udah tiba-tiba datang udah ngeker kita, iya, itu keselin banget. Ya terserah lo ya, maaf ya, gue nggak menyalahkan gaya jualan lo, tapi kayak kita sebagai yang dampak dari consumer behaviornya kan, kita berperilaku seperti itu kan, kayak tiba-tiba udah dibidik gitu loh, udah dikeker. Dan lo kan bisa bedain antara orang yang terburu-buru pengen pulang, orang yang terburu-buru pengen pipis, bisa kelihatan kan. Karena lo di situ bukan untuk menuntaskan objektif lo jualan kan. Lo di situ kan untuk nyambungin diri lo dengan yang lain. Makanya kalau ada orang yang udah jelas, lo bisa lihat dia kayak nggak terburu-buru, dia lagi jalan nyantai. Yang pertama nomor satu, eye contact dulu kan. Senyum,
Kalau dia juga senyum, baru lo samperin. Kan sesimpel itu. Ngerti gak sih, Dan? Nggak, orang lagi buru-buru terus lo ikut lari di sampingnya. Ibu sudah mencoba ini yang keluaran tuh bagus. Iya. Oh gila, ilmunya Masya Allah nih Coach Rene. Iya kan? Jadi nyambung. Sebenarnya ini kan ilmu yang paling gampang. Nyambung aja dulu. Nyambung. Nggak gampang. Memang butuh ilmu. Makanya kita butuh sharing begini. Nyambung itu makanya mereka harus tahu. Ini tentang apa sih? Iya kan? Karena ada obrolan yang gini. Gue cuma butuh didengar. Ya. Ada obrolan yang kita kudu tahu nih sebenarnya ada apa. Ada obrolan yang kasih gue nasihat dong. Itu kan beda-beda semua. Iya. Tapi awalnya terasa sama kan? Iya nggak? Gue pengen ngomong Der. Ini ada yang nggak bener banget. Semua terasa sama kan? Tapi baru belakangan setelah dia ngomong gini, gue nggak ngerti kenapa gue diperlakukan seperti itu. Oh, dia berarti butuh didengar doang. Ngerti nggak? Okay. Kenapa? Karena ada elemen curhat. Gue nggak ngerti kenapa tuh orang ngomong gitu sih Der. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya kenapa ya? Nah, itu lagi investigative mode. Gue pengen tahu secara mendalam. Dan dia butuh untuk bantuan lu untuk explore sama-sama. Di sini makanya butuh analisa, butuh data, betul ya? Sementara yang satu lagi apa coba? Aduh, kira-kira ada nasihat apa ya Der? Itu kan beda banget ya. Ya. Nah, kalau lu ada di mode, orang itu ada di mode cuman pengen didengar, terus lu sibuk menasihati atau lu sibuk membawa data-data, gak nyambung. Dan orang itu ternyata istri lo gitu kan. Ya, ini suami gue gak berguna banget, kok gak sensitif banget sih, gue cuma pengen didengar. Gitu ya. Dia lagi cerita tentang gimana mahalnya sekolah, terus lu membawakan semua solusi apa yang hendak dilakukan oleh lo untuk bisa memastikan itu. Dia nggak butuh itu, dia cuma butuh didengar. Ngerti ya? Iya. Dan bisa jadi respon terbaik sudah diberikan oleh Bu Airin, nggak merespon, cuma ngangguk. Bener nggak? Jadi respon itu menjawab itu nggak harus dengan merespon kata-kata ya? Cuman senyum. Kebayang nggak? Iya Bu, terima kasih. Clear ya? Tuh. Jadi what is this all about itu decision making mindset. Kita harus memutuskan dari menyimak kata-kata ini orang mau apa dia. Dan baru lo nanya ke diri lo, gue mau apa. Itu tahu atau takut? Yang mana nggak jawab tuh tahu apa takut? Bisa dua-duanya sih. Kadang-kadang takut itu memberikan pengetahuan yang luar biasa sih. Ya, kan? Tahu apa takut, tapi kadang-kadang takut itu memberikan pengetahuan luar biasa. Bu Banteng, selesai hidup lo kalau lo macam-macam kan. Iya kan? Iya kan? Nah, 3 ini menurut gue, dan gue rekomen banget sih kawan-kawan kalau lo bisa sempet gitu ya, baca buku ini. Lumayan into juga sama komunikasi. Jadi memang ini ada di toko buku. Oh, kalau di sini berarti Periplus ya? Periplus. Ya, lo bisa beli online juga ya. Ini online nih. Gue nggak tahu Dimas dapat dari mana nih. Ini bisa bandel banget ya. Lo nggak bayar lagi. Ini ada di sini. Gue rada kaget juga ya. Jangan buku gue juga ada ya. Serem juga ya. Oh, ini yang ngerubah-rubah angka-angka di tempat pemungutan. Jadi lo kebayang gak sih betapa banyak kekisruhan itu berawal dari mana? Miskom. Miskom berawal dari mana? Serampangan dalam berkomunikasi, nggak peduli. Berarti hati-hati lisannya. Contoh, mungkin gara-gara kita agar terlihat atau ingin terlihat, oh yang sebelumnya ini kan pintar komunikasi, pintar retorika. Ya udah, gua harus bisa atau ada peluang untuk menggantikan di posisi itu. Ya udah kalau gitu gue buat satu teori aja deh. Jadi buat kamu yang kantornya di Kebon Jeruk, berarti kamu harus kerja dan tinggalnya di Kebon Jeruk. Ya kan? Nah, itu kan dengan alasan dia punya komunikasi yang piawai. Buat kamu yang kerja di Kebon Jeruk, kamu harus tinggal di Kebon Jeruk. Wah, keren banget. Terus tiba-tiba di komen lagi, Bapak nggak pengen cari kerja di Jakarta kan? Bapak orang Bandung gitu ya. Itu kan itu Kang Rituan ya. Kang Emil. Kenapa lu sebut? Orang gue coba contoh. Nah. Kang Emil tuh kan mau ngontes di Jakarta ya. Ngontes, iya. Ya kan? Dan gue tuh emang ya kan komunikasi beliau jadi keren banget maksud gue. Attentionnya dapat. Attentionnya wow, gitu kan? Iya. Cuman gue sih cuman lebih banyak dengerin dulu kali ya kayaknya ya. Tapi kan dia lagi mengkomunikasikan sesuatu hal yang wow, amazing. Kan apa bedanya sama orang pakai baju parlente keren banget kan? Terus jualan BMW.
Terus kata-kata pertamanya, Bapak pernah naik BMW. Ini contoh ya, bukan dari BMW. Oke. Ya, tersinggung lagi BMW. Oke. Terus siap disponsori juga sama gitu. Iya kan? Kan aneh kan, Bapak pernah naik Mercy nggak gitu? Bapak pernah naik BMW nggak? Bapak pernah naik Lexus nggak? Iya. Maksud gue, lo penghinaan apa gimana gitu, bener gak sih? Apa tapi gua... kan solusi zonasi. Iya kan? Jadi tercermin dari mungkin Pak Nadiem juga udah yang duluan masuk ke kabinet kan, Pak RK melihat bahwa wow, buat kamu yang kerja dikasih solusi di Kebon Jeruk, berarti kamu harus tinggal di Kebon Jeruk, pindah semua. Dan kan dengan sangat mudah bisa dibalikin gitu ya berita, nanti lo bisa cari deh soal yang soal yang zonasi gitu. Iya, terus apa dengan mudah maksudnya dibalikin gimana? Iya kan, jadi macet nggak numpuk, jadi nggak lintas orang bela-belain kerja. Kan tadi lo tanpa mikirnya lo udah bilang, ya lo ngapain orang Bandung kerja di Jakarta gitu kan? Itu kan udah clear banget gitu. Tambahin satu kata dong. Apa? Orang Bandung ngapain nyari kerja di Jakarta? Nyari kerja di Jakarta ya. Iya kan gue nanya nih bos orang Bandung, kalau apa memang full perusahaan di sana ya nggak apa-apa juga, kalau memang penuh perusahaannya. Masa lo mau ngelamar kerja udah penuh lagi nggak hiring? Tapi kan nggak ada lagi yang nyalon, cuman dia udah didukung sama semua partai. Dia praktis banget deh, gue udah coba pragmatis, diplomatis, normatif. Dia praktis banget memang. Politikus ya Bang Loren. Aduh, jauh. Ya. Nah, teman-teman coba deh kita cerita yuk mengenai dampak komunikasi yang akhirnya miskom dan putus di hadapan bos lo atau leader lo dan lain sebagainya. Atau istri lo, Iya. atau saudara lo, atau orang tua lo. Jadi gue pengen lo coba mempraktekkan ini deh, sebelum dan sesudah gitu ya. Sebelumnya mungkin lo serampangan, tapi sesudah adalah lo memperhatikan sebenarnya percakapan tentang apa. Percakapan tentang apa tuh artinya apa yang lo harapkan, dan apa yang diharapkan tuh kudu matching. Dan salah satu harus ngalah. Wah, harus ngalah ya. Nggak bisa dong. Kalau misalnya istri lo butuh didengar, terus lo bilang, enggak, kamu butuh solusi. Oh iya. Kamu butuh solusi. Kenapa? Aku pendiri kasih solusi. Nggak tahu. Sarah, kamu nggak tahu? Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya bener juga. Iya kan? Terus kata Sarah, dia bilang, oke, gue akan mendirikan satu lagi. Apa tuh? Kasih pintu keluar. Tuh kan? Keluar dari. Betul kan? Iya. Iya kan? Coba komen di bawah deh. Daripada gue dikeluarin dari ruangan ini ya. Komen di bawah teman-teman, kita bahas next week ya. Coach kasih solusi.